Semoga semua hidup berbahagia. Sahabat meditasi, dimanapun berada, saya akan mengajak kawan-kawan berlatih untuk menguatkan pikiran harmonisnya, lalu menyehatkan badan melalui badan dan rasa yang muncul di badan, enak atau tidak enak, lalu melepaskan reaksi buruk di memori sehingga ketenangan dalam kehidupan sehari-hari tetap kita peroleh. Semoga membuat badan dan pikiran kita ini fit dalam keadaan baik untuk menghadapi keseharian kita. Saya berulang kali, tentu saja kalau saya pribadi dan beberapa asisten, karena profesi, tugas, pengabdian kami ada di meditasi, setiap hari bermeditasi. Malahan kadang-kadang sibuk karena mengurus meditasi ini. Mungkin kadang-kadang dalam tanda kutip berlebihan. Tapi untuk kawan-kawan, tentu saja setiap orang mempunyai tugas masing-masing. Yang sebagai ibu rumah tangga, atau mungkin bekerja, mungkin ada yang jadi dokter, atau jadi pengabdi masyarakat, di pemerintah ataupun di spiritual, tentu saja mempunyai tugas masing-masing. Tapi saya selalu ingatkan, usahakan sehari itu sekali mandikan diri kita ini, kecuali mandi biasa dengan air, dengan sabun yang bersih. Mandikan diri kita ini juga dengan pikiran yang harmonis, yang baik. Karena pikiran dan memori itu hampir sama dengan badan kita. Setiap hari dia keluar keringat. Keringatnya itu berbau nafsu, keinginan, saya mau ini, saya mau itu, saya mau, kekotoran batin kita. Atau dia berbentuk yang jelek, saya benci ini, saya benci itu, tapi tidak bisa kita hindari karena kita hidup. Harus menjaga anak, bertanggung jawab dengan pekerjaan, di lingkungan sosial. Nah, kita harus memang hidup. Nah, tapi jangan lupa, kalau kita hanya menjalankan hidup saja, apalagi super sibuk, stres, lalu lupa memandikan kehidupan ini. Mandi air, mandi sabun, mandi biasa itu sudah bagus. Tapi juga mandi pikiran. Untuk membersihkan reaksi buruk yang kita peroleh di zaman sekarang ini banyak sekali. Setiap hari melalui HP kita, melalui grup-grup media sosial kita, melalui media sosial seperti koran online dan lain-lainnya, berita-berita itu banyak sekali yang buruk. Sehingga banyak sekali kekotoran batin kita, reaksi buruk kita diikuti oleh marah, benci, rasa iri, kekhawatiran, lalu kadang-kadang rasa jealous yang berlebihan, tidak berdaya, walaupun bukan urusan kita langsung. Ketika kita mendengar, kita melihat, muncul itu. Dia masuk ke memori kita, dia bergetar. Mungkin bergetarnya sebentar saja, hilang, tapi sudah menimbulkan rasa tidak enak di badan. Tapi banyak juga memori-memori itu dia cukup dalam, masih bergetar sekarang. Apalagi diulang-ulang, besok melihat hal yang hampir sama.
Jadi dia terus-terusan aktif kalau kita tidak bersihkan. Nah, jadi saya selalu mengharapkan sahabat meditasi semua untuk ingat sekali sehari minimal yang sudah bisa bermeditasi. Sehari minimal. Hari ini saya membuat sesuatu yang baru juga. Kita membuat grup di aplikasi Telegram untuk sahabat meditasi Bali Usada semuanya. Jadi yang aktif. Jadi di sana di grup itu nanti dia akan digunakan sebagai anjang tanya jawab. Kawan-kawan yang aktif ikut ODM, One Day Mindfulness, yang ikut di Mixler, yang ikut di Facebook, kita buatkan satu grup di Telegram. Ada pengumuman penting yang terjadi di Mixler atau di Facebook atau di ODM, kita akan beritakan di sana. Jadi kawan-kawan yang aktif silakan bergabung di grup sahabat meditasi Bali Usada di Telegram karena dia bisa jumlahnya banyak. Dari alumni Usada 1, Usada 2, Usada 3 silakan bergabung bersama di sana. Jadi kita mempunyai satu grup kebersamaan di sana. Lalu saya juga hari ini membuat grup di Telegram khusus untuk kawan-kawan yang sudah alumni Usada 2. Jadi kalau kita berlatih seperti sekarang ini kan sifatnya latihannya umum. Usada 1 kita semua tetap bagus. Tapi kalau Usada 2 itu lebih detail. Kita masuk setiap kita latihan ke 4 unsur di tubuh kita, lalu kita masuk ke badan kasar, badan meridian, badan cakra, badan mental, sehingga latihan kita tuh lebih halus. Panjangnya kurang lebih setiap kali duduk itu 1 jam atau 1 jam 10 menit. Nah, kalau kawan-kawan yang sudah Usada 2, alumni Usada 2 mungkin Tapa Brata 2, reguler Usada 2, ataupun Usada 2 live online bisa bergabung di grup Telegram latihan Usada 2 setiap hari Selasa. Jadi setiap hari Selasa, setiap minggu kita latihan Usada 2. Silakan kalau yang mau bergabung. Tapi yang bergabung setiap hari di Mixler ini yang menurut saya paling penting ya. Karena apa? Karena keteraturan itu modal dari kesehatan. Guru saya mengatakan di antara semua yang paling penting untuk mendapat tubuh ini sehat adalah keteraturan. Karena sistem tubuh, sistem pikiran itu dia sudah diatur oleh alam ini. Jam berapa tidur yang baik, jam berapa kita mempunyai kegiatan yang baik. Lalu kalau kita teratur melakukan sesuatu di badan kita, organ-organnya menjadi teratur. Makan di jam-jam tertentu yang teratur akan menjadi lebih bagus. Karena badan dan pikiran kita ini seperti mesin. Kalau dia buat teratur, dia lebih mudah sehat. Apalagi makanannya teratur, olahraganya teratur, cara berpikirnya teratur. Umpamanya teratur itu artinya tidak liar. Tahu sopan santun, mengikuti aturan-aturan agama kita dengan baik, mengikuti aturan-aturan kehidupan ini dengan baik, dia akan menjadi sehat. Jadi keteraturan itu penting. Saya berikan contoh kalau kita mengajar di Usada 2, itu dijelaskan jelas sekali bagaimana
energi kehidupan kita yang disebut Qi, salah satu energi kehidupan kita yang disebut Qi, umpamanya jam 3 malam, dia paling banyak ada di lever kita. Lalu jam 5 dia paling banyak ada di paru-paru kita. Itu sebabnya kalau orang latihan meditasi, yoga, tai chi, paling bagus di antara jam tersebut. Karena oksigennya banyak, Qi-nya banyak, latih maksimum jadinya. Nanti kalau setelah itu jam berapa, kurang lebih jam 7, 6 jam 7 itu paling bagus, paling banyak itu ada di perut besar, maksud saya di usus besar orang itu ke toilet. Lalu jam berapa ada di lambung, kurang lebih jam 7 ada di lambung, jam 7 jam 8 itu dan seterusnya. Nah, kalau kita tahu keteraturan itu dan diikuti, kesehatan itu akan lebih mudah. Makanya disebut keteraturan adalah pangkal dari kesehatan. Nah, sekarang kalau kita belajar meditasi saya buat sistemnya sangat teratur. Kita akan bermeditasi, duduk dulu, lalu rilekskan badan agar teratur. Setelah itu berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing supaya memunculkan rasa enak, rasa tenang di dalam dada. Nah, setelah itu cinta kasih kita dengan teratur dipancarkan ke 12 arah. Urutannya jelas. Setelah itu baru dilatih meditasi kita untuk memunculkan pikiran harmonis. Ketika kita merasakan badan, 36 bagian teratur dari satu tempat ke tempat lain dan seterusnya. Nah, kenapa dibuat supaya keteraturan itu terjadi? Supaya pikiran kita terlatih dalam kehidupan itu dia teratur, tidak liar, tidak sopan, tidak gelisah seperti itu. Sehingga kesehatan di tubuh itu lebih mudah kita peroleh. Nah, jadi saya harapkan kawan-kawan, sahabat meditasi semua yang berlatih bersama dengan saya, coba atur-atur hidup ini secara teratur, yang istilah saya teratur yang fleksibel. Diatur schedule-nya, hidup itu satu hari, jam baru bangun apa yang dilakukan dan seterusnya dan seterusnya. Keteraturan itu sangat membantu. Tentu saja saat-saat tertentu, mungkin karena kita ada tugas apa harus bangun lebih pagi, atau mungkin kemarin malamnya payah, suatu saat agak siang bangun, tidak apa-apa. Tapi keteraturan yang biasa itu dipakai rutin membantu menjaga kesehatan. Makanan juga demikian. Makan pagi, makan siang, dan makan sore atau malam. Kurang lebih keteraturannya ada. Kurang lebih proteinnya, karbohidratnya, sayurnya, keteraturan itu ada. Tapi kadang-kadang mungkin karena pesta yang ini lebih banyak. Kadang-kadang juga ada makanan yang enak kita agak lebih sedikit. Tidak apa-apa, karena itu namanya hidup ada variasi. Tapi untuk keseharian, keteraturan itu menjadi pelindung kita seperti itu. Jadi kita akan bisa hidup lebih sehat, lebih panjang. Keteraturan adalah modal kesehatan. Keteraturan adalah modal kesehatan. Hari ini kita berlatih meditasi. Berapa hari ini saya sibuk, banyak ngomong. Jadi saya ingin mengajak sahabat meditasi bermeditasi. Saya mengarahkan ke organnya, maksud saya ke bagian tubuh. Nanti Bapak dan Ibu lakukan secara detail sendiri-sendiri. Istilahnya ini secara besar. Nanti saya mengajak, mari kita rasakan kepala dan leher. Umpamanya begitu. Nanti Bapak dan Ibu yang ngerjakan detail di kepala, apa yang dirasakan di leher, apa yang dirasakan. Nanti saya akan mengajak secara besar bahu kanan dan lengan kanan seluruhnya, umpamanya begitu. Waktu meditasi ya, bukan waktu merilekskan badan. Nanti badan Ibu kerjakan sendiri sehingga konsentrasinya lebih kuat.
dan saya juga bisa ikut bermeditasi tidak bicara. Jadi saya juga bisa rileks, menghilangkan ketegangan, kepayahan beberapa hari yang sudah saya lakukan, karena bermeditasi dengan lebih dari 500 orang seperti sekarang ini satu kebersamaan yang sangat spesial ya. Bayangkan suara saya, Bapak dan Ibu dengarkan. Pikiran dan badan itu secara metafisik dia berhubungan dengan frekuensi yang sama ya. Nah, sekarang saya berbicara, kita berhubungan dengan kurang lebih 500 orang. Frekuensinya sama. Nah, jadi kita saling membantu. Seperti setiap orang membawa lilin atau obor, 400 atau 500 orang bersamaan membawa. Kita tetap membawa lilin kita satu persatu, tapi terang kita bersama itu bukan main ya. 500 orang terangnya membawa lilin satu persatu, hangatnya bertambah, energinya bertambah kuat, kesehatan, ketenangan mudah-mudahan kita peroleh bersama. Mari kita mulai ya. Duduklah dengan rileks. Silakan duduk dengan rileks. Tentu saja yang bisa duduk dengan sempurna, bersila atau bersipuh bagus sekali. Kalau tidak, yang ada duduk di kursi silakan, ingat punggungnya tegak. Kalau kawan-kawan yang sakit atau mungkin sudah berumur, tidak bisa, sedang lemas, sedang sakit, berbaring pun tetap ikut, akan bagus sekali. Telapak tangan kiri di bawah telapak tangan kanan, ibu jarinya bertemu. Lidahnya menyentuh langit-langit di mulut, mata dipejamkan, wajahnya dirasakan rileks. Rilekskan dulu badan kita secara besar. Artinya, rasakan kepala dan leher dengan lembut. Rasakan dulu, rasakan saja dengan lembut agar dia rileks. Bahu kanan dan lengan kanan dirasakan dengan lembut. Bahu kiri dan lengan kiri dirasakan dengan lembut. Dada, perut dan organ kelamin dirasakan dengan lembut. Kaki kanan dirasakan dengan lembut. Kaki kiri dirasakan dengan lembut. Pantat dan punggung kita dirasakan dengan lembut. Seluruh badan dirasakan dengan lembut. Nah, kalau sudah rileks, sekarang kita mulai. Marilah kita bermeditasi untuk memperkuat pikiran harmonis kita, untuk menyehatkan badan kita, melepaskan reaksi buruk dari memori. Silakan dilakukan mulai dulu. Pertama dengan berdoa sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing. Setelah itu pancarkan cinta kasih ke 12 arah. Di arah 12 diam sedikit agak lama. Meditasi diteruskan.
Lalu lanjutkan. Rasakan nafas kita di dalam hidung ketika nafas keluar dan masuk. Mula-mula berada dengan nafas. Rasakan anginnya nafas atau badannya nafas di salah satu titik sentuhan ketika nafas keluar dan masuk. Diam di sana, berada dengan nafas, rasakan anginnya nafas atau badannya nafas, sehingga konsentrasi kita bertambah tajam. Setelah kita sadari nafas tersebut, baru dikembangkan kesadaran baik kita, kewaspadaan kita. Mungkin dia panjang, mungkin dia pendek, mungkin dia kasar, mungkin dia halus, kadang-kadang hangat. Karakteristiknya diperhatikan, dikenali, amati, sehingga kesadaran baik kita muncul, perhatian baik kita muncul. Ingat, ketika menyadari, lakukan dengan lembut, sehingga pikiran kita, otot pikiran kita yang kita gunakan untuk cinta kasih, untuk tenang seimbang, untuk sabar, semuanya itu muncul ya kalau kita lakukan dengan lembut, dengan sadar. Sadar nafas masuk, sadar nafas keluar. Perhatikan saja dengan lembut. Biarkan badan kita yang bernafas, jangan diatur. Jadi seluruh badan dirasakan rileks, lalu arahkan pikiran kita menyadari nafas, biarkan badan kita yang bernafas. Kalau dia pendek-pendek, ya biarkan pendek, sadar dia pendek. Kalau dia halus, tidak tegang, panjang, biarkan panjang, sadar kita dia panjang. Kalau tajam pemikiran kita yang muncul, mungkin masuknya agak dingin, keluarnya hangat, kita tahu, sadar kita. Nah, kalau sudah cukup, sekarang perhatikan perubahannya, supaya otot kebijaksanaan kita kuat. Ketika nafas masuk, kita tahu, sadar dia masuk. Ketika dia keluar, kita sadar dia keluar. Pikiran kita menyadari, tadi masuk, sekarang keluar, dia berubah. Dia tidak kekal. Ini sifatnya masih kasar, tapi sudah tetap mulai bagus. Kebijaksanaan mulai muncul, ototnya menjadi lebih kuat karena menyadari adanya perubahan. Nah, kalau mau yang lebih detail lagi, ketika dia masuk panjang, kita tahu dia panjang. Nanti kalau dia masuknya agak pendek, tahu, oh dia berubah, tadi panjang sekarang pendek. Lebih bagus lagi, lebih detail di satu tempat. Kalau nanti lebih detail lagi, ketika dia masuk, kita sadari dia berubah. Mungkin masuknya agak kuat, terus melemah,
tadi kuat sekarang melemah. Dia berubah, dia tidak kekal. Makin precise, makin detail, makin halus kita bisa menyadari perubahan, kebijaksanaan kita makin kuat. Umpamanya ketika nafas keluar dan masuk, rasakan di lubang hidung kita, di pinggir lubang hidung kita. Coba perhatikan, ketika nafas masuk, lubangnya agak kecil. Ketika nafas keluar, dia membesar. Coba perhatikan setiap masuk. Sekarang lubangnya kecil. Nanti masuknya yang kedua, bertambah kecil. Dia berubah. Atau bertambah besar, dia berubah. Latih pikiran kita untuk menyadari, mengalami perubahan, ketidakkekalan. Otot kebijaksanaan kita bertambah kuat. Pikiran harmonis bertambah kuat. Coba dilatih 5 menit. Menguatkan pikiran harmonis kita. Meditasi diteruskan. Nah, kalau pikiran harmonis sudah kuat, mari kita berlatih, dan saya juga ikut berlatih lebih detail agar bisa masuk lebih dalam ke badan dan perasaan yang muncul di badan enak atau tidak enak. Bapak dan Ibu, setiap bagian tubuh yang dilewati silakan bekerja sesuai dengan tekniknya masing-masing. Bisa hanya merasakan kasar, energi bergerak, bergetar, atau yang halus silakan. Kalau ada yang mau bekerja, sadari saja apa yang muncul, lalu naikkan pikiran masuk ke cakra silakan. Yang mau melatih usada duanya juga silakan. Mari kita mulai. Rasakan kepala dan leher kita. Rasakan dengan lembut, dengan pikiran yang harmonis. Rasa apapun yang muncul, sadari dengan bijaksana. Dia berubah, dia tidak kekal. Rasakan kepala dan leher.
Lalu lanjutkan. Rasakan bahu kanan dan seluruh lengan kanan. Ingat, sahabat meditasi bekerja sendiri. Mungkin di bahu kanan dirasakan tebalnya, tegangnya, rasa tidak enaknya. Sadari dia berubah tidak kekal. Di ketiak, di bagian mana saja. Meditasi diteruskan. Ingat, dimanapun di tubuh ini, kita menyadari pasti ada perubahan. Karena tubuh kita berkondisi, dia berproses terus-menerus. Nah, kalau sudah cukup, sekarang pindahkan ke bahu kiri dan lengan kiri. Menyeluruh, dirasakan. Lalu dengan detail dirasakan bagian demi bagian. Di ketiak kirinya. Ingat, rasa apapun yang kita rasakan, mungkin sifat badan kita, panas atau dingin, keras atau gatal, kram, atau rasa enak dan tidak enak dari badan kita, dia berhubungan dengan memori yang kita miliki. Sehingga kita menyadari dia dengan lembut, dia berubah, dia tidak kekal. Kita membersihkan kekotoran atau reaksi buruk yang mengikuti memori kita. Terus kerjakan. Nah, sekarang pindahkan secara besar. Rasakan dari pangkal leher kita, dada, perut, dan reproduksi sistem atau organ kelamin kita seluruhnya dirasakan dulu. Badan bagian depan. Lalu Bapak dan Ibu silakan bekerja sendiri-sendiri. Detail sesuai dengan keperluan. Di pangkal leher, di dada, di perut atau di organ kelamin. Di zaman COVID-19 ini saya menyarankan untuk bekerja agak lama di kelenjar timus, di dada kita,
lalu di paru-paru kita, dan seterusnya di perut dan organ kelamin. Meditasi diteruskan. Ingat, rasakan dengan lembut, sadari dengan lembut. Badan menjadi rileks, imun sistem kita menjadi lebih baik, hormon-hormon bekerja dengan baik. Dengan lembut sadari, perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Kalau sudah cukup di bagian badan depan, sekarang seluruh kaki kanan. Rasakan seluruh kaki kanan. Rasakan dengan lembut, mungkin enak atau tidak enak, perhatikan perubahannya, lalu bagian demi bagian. Lalu pindahkan ke seluruh kaki kiri. Rasakan enak atau tidak enak. Jangan ragu, jangan berpikir ini salah. Selama kita menyayangi dengan lembut badan kita, menyadari di tempat badan kita, lalu menyadari dia berubah, tidak kekal, pasti energi baik muncul di tempat tersebut. Pelepasan reaksi buruk pasti terjadi. Rileks, perhatikan perubahannya.
Nah, kalau sudah cukup, sekarang rasakan seluruh pantat kita dan punggung kita semuanya. Dari pantat ke atas ke punggung kita. Rasakan, lalu silakan bekerja dengan detail sendiri. Di lubang anus, di rektum kita, pinggang bawah, punggung bawah, lalu punggung tengah, punggung atas, silakan. Agak detail, agak lama sedikit, agar dia tajam masuk. Menyadari badan kita dengan lembut. Ketika menyadari, pikiran kita terus memberikan energi kehidupan di tubuh kita. Karena kita menyadari dengan lembut, kita biarkan dia berkembang. Metabolismenya menjadi baik. Karena kita menyadari, membiarkan dia tumbuh seperti apa adanya, kita melepas
dia bergerak dengan baik. Kalaupun ada perubahan karena terus berubah, kita sadari dengan bijaksana, hal-hal yang buruk dilepaskan. Sadar bijaksana kita munculkan di setiap sel di tubuh kita. Rasakan dengan lembut, sadari. Di punggung tengah kita, kalau dia kaku, sadari dengan lembut. Perhatikan kadang-kadang pinggang kita atau punggung kita bergerak sedikit. Mungkin satu hari atau kebiasaan kita berjalan agak miring. Syaraf kita tiap hari tertarik. Jadi begitu kita sadari, dia kembali normal. Dia tidak akan menimbulkan penyakit-penyakit di waktu tua, syaraf kejepit. Ketegangan mungkin di pinggang kita, ginjal kita bekerja dengan keras, sadari dia berubah, dia tidak kekal. Sehingga darah tinggi, ketegangan dari ginjal ke jantung berkurang. Dengan lembut. Setiap hari kita banyak membuat ketegangan karena kita harus menjalankan hidup. Setiap hari tubuh kita, pikiran kita memperbaiki diri. Tapi karena setiap hari lebih banyak tegangnya, banyak buruknya, kita perlu membersihkan dia. Sadari dengan lembut, perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Di dada atas, maksud saya punggung atas sampai di dadanya di dalam. Coba rasakan dengan lembut. Syaraf-syaraf yang mungkin agak tegang, jantung paru-paru di depan kita agak tegang, bekerja tidak beristirahat, perlu dirasakan dengan lembut. Lalu lanjutkan ke leher belakang kita. Sadari leher kita dari belakang dan kepala kita. Kalau sudah cukup, sekarang sahabat meditasi kalau yang masih punya waktu sendiri-sendiri silahkan lanjutkan. Mungkin melakukan penyembuhan secara khusus atau secara umum seperti tadi, badan lagi diulang. Atau yang ingin menutup bersama dengan saya, kembali ke nafas keluar dan masuk. Isi badan kita dengan oksigen yang baik, tenangkan pikiran kita. Kadang-kadang mengisi oksigen ini sedikit agak panjang, 1-2 menit sangat bagus. Biarkan badan bernafas sendiri. Lalu dari dada ke seluruh badan, ucapkan dalam hati, semoga
semua hidup berbahagia. Bisa ucapkan beberapa kali. Semoga semua hidup berbahagia. Dengan lembut, agar seluruh sel di tubuh kita menjadi rileks, mendapat energi cinta kasih. Lalu lanjutkan dari dada ke rumah kita, di sekitar rumah kita, tanah air kita. Semoga semua hidup berbahagia. Dibayangkan luasnya, pancarkan cinta kasihnya. Disadari cinta kasihnya yang lembut bergerak seluas itu juga boleh. Berada seluas ruangan itu, ucapkan semoga semua hidup berbahagia juga boleh. Dari dalam dada ke bumi ini, ke seluruh alam semesta. Semoga semua hidup berbahagia. Silahkan pancarkan, semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Kalau ingin berdoa sesuai dengan keyakinan agama masing-masing dalam hati, silakan. Mungkin udah ada kawan yang sakit atau yang telah meninggal dunia, silakan. Meditasi selesai. Terima kasih sahabat meditasi yang sudah bersama-sama tadi bermeditasi kurang lebih 45 menit. Selamat beristirahat semuanya, sampai jumpa besok atau di lain kesempatan. Semoga semua hidup berbahagia.